Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu kembali dalam Suara Konsistori HKBP Mampang Perapatan edisi Sabtu tanggal 27 September tahun 2025. Sebelum kita mendengar renungan, marilah kita mempersiapkan diri dengan bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 640 ayat 1 dan ayat 2, Haholongan Siagijang. Haholongon siang gijang lasmi rohanahon Upalni asini roha sai bongo di rohaki Yesus nagok asiro doho Lehon todi haholongon tu parohana moyo baga-baga hadameon sahabat Tuhan Yesus alpana Nas renungan sesuai dengan Almanak HKBP di hari ini tertulis di Amsal 2 ayat 16 sampai ayat 18. Demikian bunyinya. Supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Milikilah hikmat. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dunia ini tidak kekurangan orang pintar. Kita memiliki banyak orang jenius di berbagai disiplin ilmu. Orang-orang pun rela merogoh saku mencari ilmu dengan bayaran tinggi hingga perguruan tinggi. Mereka menyebut investasi masa depan. Apakah itu salah? Tentu tidak. Masalahnya, kita kekurangan orang yang berhikmat. Kecerdasan intelektualitas yang tidak ditempatkan di bawah hikmat yang dari atas tidak akan menjadi berkat. Malah bisa berbisa dan menyengsarakan orang-orang di sekitar kita, bahkan kita sendiri. Padahal, hikmat bukanlah sesuatu yang harus dikompensasi dengan bayaran yang membutuhkan anggaran, melainkan dia gratis. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 5 dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, hikmat itu diberikan dari Allah. Tujuannya untuk memampukan kita menimbang yang baik, menjaga kesetiaan, melepaskan diri dari kejahatan. Pengamsal menggambarkan perihal kejahatan itu juga mewarnai di tengah keluarga dengan rayuan perempuan binal yang manis rayuannya. Demikian kata pengamsal. Kejahatan memang sangat menarik hati, menyenangkan hati sementara, tetapi pada akhirnya dia akan menuju kehancuran. Ibarat seorang suami atau istri yang tergoda dengan pelakor atau pebinor, atau orang ketiga yang pasti dimulai dengan rayuan, puja-memuja, bujuk-membujuk, perhatian melebihi pasangan, ada dalam segala situasi menjadi tempat curhat.
tetapi sesungguhnya itu adalah jeratan maut yang sangat sulit dipatahkan. Keluarga yang sudah terkena jeratan ini akan mengorbankan kesetiaan kepada Tuhan, suami atau istri, dan kehancuran bagi anak-anak. Akan ada kerugian baik materi atau psikis. Maka diperlukan hikmat untuk menjaga kesetiaan dan kasih kepada Tuhan dan pasangan. Demikian juga bagi orang yang muda yang belum menikah, tentu saja ada jeratan yang membuat kita tidak mengasihi dan setia kepada Tuhan. Bisa saja karena terlena dengan hobi kita atau menunda-nunda waktu untuk bekerja dan belajar, yang mengakibatkan masalah atau keterlambatan dalam pendidikan, kehancuran dalam pekerjaan, kehancuran dalam hubungan. Maka kita perlu meminta hikmat dari Tuhan. Allah yang memberi hikmat kepada Salomo yang dulu adalah Allah yang hidup dan memelihara kita hari ini dan masih tetap memberikan hikmat kepada kita. Tuhan tidak kekurangan stok untuk memberikan hikmat kepada kita. Allah senantiasa siap sedia menganugerahkan hikmat kepada kita dalam menjalani hidup dan mengemban tugas panggilan kita. Dengan demikian, setiap jeratan, rayuan iblis kita hadapi. Kita dapat melihat kebenaran kehendak Allah untuk kebaikan kita dan kebaikan orang lain. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, Salomo memohon hikmat kepada Tuhan sehingga ia mampu memutuskan perkara yang sangat berat, di mana dua ibu memperebutkan bayi. Pada waktu itu tidak ada CCTV, tidak ada saksi ataupun kamera untuk merekam kejadian yang menyaksikan apa yang terjadi pada kedua perempuan yang bermasalah. Tetapi dia mampu untuk mendengar, menimbang, dan memutuskan karena dia sudah meminta hikmat kepada Allah. Jika kita amati kembali doa-doa kita, apa saja yang paling sering kita minta? Apa seharusnya yang terutama kita mohon kepada Tuhan? Kiranya yang kita minta kepada Tuhan adalah hikmat daripada Tuhan untuk mengelola kehidupan, untuk menjaga keutuhan rumah tangga kita, untuk menjaga keutuhan persahabatan, menjaga keutuhan persaudaraan kita terhadap kakak, abang, atau saudara-saudara kita. Hikmat tidak dapat hadir di dalam pikiran selama ada cinta diri, kebencian, dan penipuan diri sendiri. Hanya ketika halangan-halangan itu terhapus dari pikiran, hikmat yang sesungguhnya dapat muncul. Hikmat bagaikan terang, ketika terang datang, maka kegelapan terusir. Kristus adalah hikmat Allah yang datang ke dunia untuk mengusir kegelapan. Di dalam Dia ada terang. Hikmat itu membantu kita untuk melihat masa depan dan memiliki harapan di dalam Tuhan. Maka mintalah hikmat kepada Tuhan. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 789 ayat 1 dan ayat 2. Cari dahulu kerajaan Allah. Dan juga kebenarannya.
Kita berdoa, ya Allah Bapa yang telah memberikan hikmat kepada Raja Salomo, demikianlah kami memohon kepadamu, berikanlah kami hikmat untuk menjauhkan kami dari kebodohan. Amin.